warisan dan juga cita-cita Kiai Dahlan supaya bisa anak-anak muda Muhammadiyah ini punya pendidikan yang baik gitu ya, karakter yang terutama ya, bukan hanya pendidikan dalam background sekolah atau akademis, tapi punya karakter dan jiwa yang terdidik yang baik. Nah, kemudian berkembanglah, berdirilah kemudian di Hizbul Waton, kemudian terus bergilir dan yang lebih hebatnya lagi dalam artian perlu kita garis bawahi di sini bahwa kader-kader Muhammadiyah di masa awal dan masa pertama pendirian Hizbul Waton itu mereka yang menjadi pionir gitu ya, dan banyak sekali alumni Hizbul Waton ini yang kemudian di kemudian hari menyebarkan dan bahkan masih terlibat di dalam Hizbul Waton pada saat itu, membantu persebaran atau syiar Muhammadiyah ke semua daerah, ke banyak-banyak pelosok daerah gitu yang dikirim kader Hizbul Waton, di mana kader Hizbul Waton gitu yang HW pada saat itu masih eksis gitu ya, sampai kemudian kita tahu di masa kepemimpinan Bung Karno gitu ya, yang mana Bung Karno ini punya apa ya, punya cita-cita pribadi mungkin ya, punya punya cita-cita pada saat itu untuk bisa mensukseskan gerakan revolusi gitu ya, entah revolusi apa yang dimaksud pada saat itu, akhirnya kemudian menginginkan supaya gerakan kepanduan ini yang tadi banyak banget bentuknya gitu ya, tak kurang dari 70 lebih gerakan kepanduan saat itu ya, mulai yang bercorak agama, bercorak kedaerahan gitu ya, sampai yang bercorak nasionalis gitu ya. Banyak sekali pada saat itu, kemudian ingin diwadahi di dalam satu tempat saja atau ingin apa namanya, dikumpulkan di dalam satu wadah gitu ya, transpirasi dari negara-negara yang menyatukan gerakan kepanduan tadi gitu. Contoh di Soviet dan juga di Cina pada saat itu. Jadi mereka organisasi kepemudaan dan gerakan itu dikontrol oleh negara gitu. Nah, kemudian Bung Karno menginstruksikan untuk membentuk gerakan Pramuka. Yang kemudian meleburlah HW ini ke dalam gerakan Pramuka dan akhirnya kemudian bisa kita bilang saat itu bubar gitu ya. HW itu kemudian sudah tidak eksis lagi sebagai suatu nama, tapi hanya sebagai simbol saja. Sedangkan semua kegiatan dan juga isi dari aktivitasnya dilebur ke dalam gerakan Pramuka. Nah, sebelum dileburnya gerakan Pramuka ini banyak sekali gitu ya kader-kader Hizbul Waton ini yang membantu mendorong persebaran dakwah Muhammadiyah di pelosok, kemudian di tanah air gitu ya. Bahkan kita tahu ada cerita bahwa Kiai Haji Air Fakhruddin ketika beliau ditugaskan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah menyebarkan dakwah Muhammadiyah itu di Sumatera Selatan gitu ya, di salah satu daerah di sana, itu beliau sekaligus juga melatih Hizbul Waton di sana. Jadi Pak AR saat itu juga berkegiatan di dalam HW. Kemudian Pak AR ini di film yang diproduksi oleh LSB OPP Muhammadiyah bekerja sama dengan Partai Pusat Hizbul Waton itu memberikan gambaran bahwa selama 20 hari saat itu Pak AR selaku pemimpin pandu atau pelatih HW gitu ya, bersama dengan anggota-anggotanya atau bersama dengan anak-anak anggota peserta didiknya itu bersepeda gitu, bersepeda dari tempatnya beliau saat itu ke arena muktamar gitu. Jawabannya jaraknya itu sangat jauh gitu ya, bahkan lintas kota atau bahkan provinsi gitu, hanya dengan bersepeda gitu ya, untuk menyemarakkan muktamar gitu. Dan itu salah satu kisah heroik bagaimana perjuangan kader Hizbul Waton itu ada di sana. Dan ya mungkin bisa dibilang seperti itu gambaran dari saya tentang kegiatan ini. Nah, semakin lama semakin termodernisasi, kemudian sekitar di tahun 1999, yang mana sebelumnya HW ini dilebur ke gerakan Pramuka, kemudian mulai bangkit lagi lah atau mulai timbul lagi keinginan untuk menghidupkan HW gitu ya, keinginan untuk bisa menyemarakan lagi kegiatan Hizbul Waton. Baru kemudian disambut di musyawarah dalam lingkup internal Muhammadiyah di tingkat tinggi gitu, seperti Tanwir, kemudian Muktamar, kemudian baru disahkan lagi lah berdirinya HW itu di tahun
2000 kalau tidak salah ya, mohon saya dikoreksi kalau salah. Dan mulai tahun 2000 inilah kemudian mulai dikumpulkan lagi yang terserak atau yang terpecah dari HW yang sebelumnya pernah eksis. Mulai dibangun kembalilah sebuah sistem yang bisa kita bilang memulai lagi restart dari awal gitu ya, karena sudah tertinggal sekian tahun dari tahun 1961 sampai dengan tahun 2000 gitu ya. Jadi sampai dengan detik itu Hizbul Wathan bisa bertahan gitu ya, dan akhirnya tahun 2000 kemudian berdiri lagi dan mulai merangkak lagi untuk bisa mendidik dan mempersiapkan kader Muhammadiyah. Nah, sebagai penutup untuk pembuka kita itu adalah tujuan dari HW sendiri gitu yang perlu kita resapi lagi gitu. Jadi tujuan Hizbul Wathan itu kalau di anggaran dasar itu adalah menyiapkan dan membina gitu, menyiapkan dan membina ARP, anak, remaja dan pemuda gitu ya, untuk siap gitu kan menjadi kader persyarikatan dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa, atau untuk masyarakat, bangsa dan negara gitu. Dan disinilah peran penting tadi yang dari pengalaman saya yang pernah terlibat langsung di dalam gerakan HW ini penting sekali untuk kita kembangkan dan juga untuk kita berdayakan lebih keras lagi gitu, lebih jauh lagi ke dalam dunia modern sekarang gitu, yang mana semakin banyak pilihan gitu kan, yang mana dulu kita tahu di zaman itu bisa dibilang gerakan kepemudaan itu ya yang paling bekan dan nggak ada pilihan, yaitu hanya kepanduan gitu. Hal itu terbukti dari banyaknya organisasi atau perkumpulan yang mendirikan perkumpulan kepanduan tadi gitu. Dan zaman ini kita semakin punya banyak pilihan gitu ya. Ada kegiatan A, B, C, D dan itu semakin bervariasi dan berwarna gitu ya. Itu semakin luar biasa dan saya kira tidak boleh sampai menggerus kepanduan Hizbul Wathan ini, karena kita punya akar sejarah yang kuat tadi. Kita punya tujuan yang ingin kita capai di lebih kuat lagi di masa mendatang, dan itu tadi gitu, kita punya kewajiban untuk mendidik kader Muhammadiyah tadi supaya bisa berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Kemudian itu tadi intro untuk pembuka tentang HW gitu ya, buat teman-teman semua mungkin yang belum kenal atau mungkin sudah lupa gitu, kita ingetin lagi. Sekarang adalah peluang dan tantangan Hizbul Wathan di luar negeri gitu. Yang pertama untuk tantangannya dulu gitu ya. Kenapa saya bilang tantangan? Karena ini yang paling besar gitu. Dibanding dengan peluang mungkin lebih besar persentase tantangannya gitu. Kenapa? Karena kita merupakan organisasi kepanduan, bisa dibilang mungkin satu-satunya yang berada di luar gerakan pramuka gitu. Jadi kita harus menerima kenyataan bahwa hingga detik ini di internal Indonesia sendiri, maksudnya di dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia itu tidak berdiri secara masif gerakan kepanduan di luar gerakan pramuka. Mungkin kita tahu ada pandu-pandu lain seperti pandu keadilan, kemudian ada pandu hidayatullah, kemudian ada jaringan pandu SIT atau Sekolah Islam Terpadu gitu ya. Namun itu tidak membuka jalan gitu ya untuk kita itu kembali seperti dulu gitu, atau kita kembali diakui lagi sebagai salah satu perkumpulan kepanduan yang support atau didukung secara penuh oleh pemerintah gitu. Karena di zaman dulu sebelum adanya peleburan kepada gerakan pramuka ini, HW kan termasuk dari salah satu dari puluhan perkumpulan kepanduan yang istilahnya di support dan didukung oleh negara gitu ya. Nah, namun dewasa ini itu yang belum kita dapatkan, sehingga kita belum bisa didukung secara penuh oleh negara, karena memang undang-undang gerakan pramuka ini masih ada gitu ya, dalam artian bahwa pramuka ini masih menjadi satu-satunya yang diakui oleh negara untuk mewakili kepanduan se-Indonesia ke kancah internasional gitu, yang tergabung di dalam WOSM gitu, atau Organisasi Kepanduan Sedunia, World Organization of the Scout Movement. Nah, karena hanya satu-satunya gerakan pramuka yang punya nama untuk mewakili
kepanduan